Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di dalam podcast hukum keuangan negara. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara, pokok-pokok materi Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Lingkup yang pertama adalah perlu kembali kita tegaskan lingkup keuangan negara dari segi subjeknya, yaitu ada pemisahan, ya, yaitu yang disebut dengan pemerintah dalam pengertian pemerintah satker, ya, satker atau kementerian lembaga, ya, dan pengertian lembaga pengelola negara yang dipisahkan, ya. Ya, dipisahkan ini ada dua nanti, ya. Dipisahkan dalam pengertian memang dimasukkan ke dalam dipisahkan dari APBN. Jadi pengertian dipisahkan ini tidak lain adalah dipisahkan dari APBN. Namun demikian tidak berarti dipisahkan dari keuangan negara, tetap masuk ke dalam lingkup objek keuangan negara, ya, termasuk juga sub lembaga pengelolanya tetap sebagai subjek dari pengelola keuangan negara. Kemudian subjek pemerintah ini, ya, kalau kita lihat dibagi lagi menjadi beberapa pembagian, yaitu pemerintah pusat, ya, termasuk BLU-nya. Jadi sudah jelas, ya, bahwa BLU ini sebenarnya masuk ke dalam, ya, subjek keuangan negara, ya, pengelola keuangan negara, dan yang tidak dipisahkan, ya. Jadi berbeda nanti dengan BUMN, ya. Kemudian ada Pemprov, ya, termasuk juga BLU-nya, dan Pemkap termasuk dengan BLU-nya. Begitu juga dengan BUMD, ya, merupakan pengelola kekayaan negara, ya, yang dipisahkan, ya. Ada BUMD di bidang keuangan dan non keuangan, ya. Lembaga moneter termasuk juga lembaga bank sentral, ya, BI, dan lembaga non moneter, ya. BLU contohnya apa? Rumah sakit dan perguruan tinggi. Itu, ya, teman-teman. Berikutnya prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara kemarin sudah kita sampaikan, ya. Akuntabilitas artinya berorientasi pada hasil, ya. Profesional, proporsional, ya, keterbukaan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri. Apakah yang diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ya? Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur hubungan hukum antara institusi dalam lembaga eksekutif di bidang pelaksanaan undang-undang APBN atau Perda, ya. Makanya Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini, ya, dipahami juga sebagai undang-undang administrasi negara yang bersifat lex spesialis di bidang keuangan negara. Itu, ya, teman-teman. Bagaimanakah paradigma dalam pengelolaan keuangan negara, ya? Di sini ada perubahan mendasar, ya, dari sebelumnya financial administration saja, ya. Maka dengan adanya Undang-Undang Perbendaharaan Negara di tahun 2004 ini berubah kepada tidak hanya financial administration tapi juga financial management dengan salah satu filosofi yang sangat mendasar, yaitu semangat yang melandasinya yaitu let managers manage, ya. Artinya memberikan keleluasaan, ya, kepada satker, ya, kementerian lembaga, ya, termasuk pengelola keuangan negara, ya, baik itu bendahara umum negara maupun itu pada tataran pengguna anggaran untuk, ya, berorientasi, ya, kepada output, ya, atau kepada kinerja, ya, yang diawali dengan proses perencanaan, ya, program perencanaan pembangunan, ya, atau perencanaan kegiatan tergantung nanti di masing-masing tahapannya, ya. Kemudian adanya check and balance mechanism, ya. Kemudian asas-asas yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu asas kesatuan, ya,
asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, asas spesialis, dan asas profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ya. Kemudian apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya, di ayat 1 pasal 1 diatur tentang definisinya dari perbendaharaan negara, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara ya, termasuk juga di dalamnya investasi dan kekayaan yang dipisahkan ya. Tadi sudah kita bahas apa itu kekayaan yang dipisahkan, yaitu yang dikelola oleh BUMN atau oleh BUMD ya, tidak termasuk yang BLU ya. Yang semuanya tetap ditetapkan ya dalam APBN ataupun APBD. Tadi tetap bermuara di APBN dan APBD. Ruang lingkup dari perbendaharaan negara ya, di sini ada 11 ya, mulai dari pelaksanaan ya, pendapatan dan belanja negara ya, termasuk juga di daerah ya, penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan piutang ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Ini kita sampaikan poin-poinnya saja dulu ya. Pengelolaan investasi, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi ya keuangan daerah, kemudian laporan pertanggungjawaban ya, penyelesaian kerugian, dan juga pengelolaan BLU dan perumusan standar ya, kebijakan SISDUR dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kemudian asas-asas umum ya, asas-asas umum yang ada di dalam perbendaharaan negara diatur di pasal 3, yaitu APBN ya, merupakan dasar, jadi merupakan dasar kewenangan ya, atau otorisasi bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Mengapa? Karena APBN ini merupakan tadi ya, otorisasi ataupun dasar kewenangan yang diberikan oleh negara, dalam hal ini DPR, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat ya, dan menyerahkan atau menguasakan ya, memberikan kuasa kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk melakukan ya pengelolaan keuangan negara. Jadi presiden sebagai pemegang kekuasaan ya, nanti kemudian dilimpahkan atau didelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara ya umum negara, Chief Finance Officer (CFO), dan juga nanti kepada Menteri ya sebagai Chief Operational Officer, sebagai pengguna ataupun pengguna anggaran dan barang. Kemudian semua pengeluaran negara ya, termasuk subsidi, bantuan lainnya ya, harus dibiayai oleh APBN ya. Ini yang disebut dengan asas ya universalitas ya. Jadi masuk dan keluarnya harus melalui APBN. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. Dari dapat disediakan ya, atau dipersiapkan ya suatu anggaran tersendiri yang khusus untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendesak dan tidak terduga. Kemudian siapakah pejabat perbendaharaan negara diatur di pasal 4 sampai dengan pasal 10. Ini masih sama materinya dengan yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu menteri ya, pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, menteri keuangan sebagai BUN ya, bendahara umum negara, dan kepala daerah ya di tingkat daerah. Berikutnya bagaimana pelaksanaan pendapatan dan belanja negara diatur di pasal 11 sampai 12, yaitu dilaksanakan dalam tahun anggaran yang sama dengan tahun kalender ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini merupakan perubahan dari ICW ya, sebelumnya kita tidak seperti ini, tapi dari mulai Maret sampai dengan bulan April ya. Kemudian APBN dalam satu tahun anggaran ya, apa saja meliputi hak ya, kewajiban ya, hak-hak pemerintah ya. Apa tuh hak? Penambahan nilai kekayaan ya. Kewajiban apa? Pengurang nilai kekayaan. Penerimaan yang perlu dibayar kembali ya, penerimaan yang perlu dibayar kembali ya, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini, penerimaan itu tidak semuanya menjadi pendapatan ya, karena
penerimaan, ada yang harus dibayar kembali ya. Jadi penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara ya, asas universalitas ya. Kemudian implikasinya apa? Tentunya kita lihat di sini ya, ada implikasi pada aspek penyusunan ya, pelaksanaan, audit dan pelaporannya juga diatur di Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ya. Pertama, aspek pelaksanaan dari penerimaan dan pengeluaran ya, terjadi perubahan mendasar pembagian wewenang, sistem pembayaran dan pengelolaan kasnya. Pembagian wewenang, bagaimana peran dan tanggung jawab Menteri Keuangan dan Menteri Teknis ya. Kemarin sudah kita jelaskan, Menteri Keuangan sebagai CFO, Chief Financial Officer ya, sebagai wakil ya dari pemerintah Republik Indonesia dalam bidang keuangan ya, dan juga sebagai pembantu presiden ya. Kemudian menteri atau pimpinan lembaga sebagai Chief Operational Officer ya, sesuai dengan bidang tugas kementerian yang dipimpinnya. Ini bagannya seperti ini, presiden sebagai CEO-nya ya, Chief Executive Officer, kemudian dibantu oleh menteri teknis dan menteri keuangan sebagai COO dan CFO. Nanti menteri-menteri teknis tersebut ya akan melimpahkan ya, mendelegasikan atau mengkuasakan ya kepada ya kepala-kepala kantor, kepala-kepala satker di unitnya masing-masing sebagai kuasa ya pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Begitu juga Menteri Keuangan sebagai bendaharawan umum negara tentunya tidak ya semerta-merta ya melakukan seluruh kegiatan ya bendaharawan negara secara sendiri, tapi menguasakannya kepada bawahannya yang dalam hal ini adalah kepala-kepala satker ya Kementerian Keuangan, yaitu KPPN ya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai kuasa CFO ya teman-teman. Kemudian pemisahan kewenangan, Menteri sebagai administratif behir ya, Menteri Keuangan sebagai comptable behir, artinya Menteri Teknis sebagai pembuat komitmen ya, melakukan pengujian dan pembebanan ya, dan melakukan pemerintah pembayaran ya. Yang melakukan pengujian dan pencairan dana ya adalah Menteri Keuangan. Tentunya dilaksanakan oleh tadi ya kuasa dari Menteri Keuangan, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Bagaimana yang berlaku sebelumnya? Sebelumnya ya kita lihat ada perbedaan tentunya ya. Sebelumnya perintah membayar juga dari Menteri Keuangan ya, tapi dengan adanya Undang-Undang Perbendaharaan yang baru ini ya, perintah pembayaran juga diserahkan kepada Kementerian Teknis. Jadi Kementerian Keuangan murni hanya ya melakukan pengujian dan pencairan dana ya, comptable behir. Kemudian pemisahan kewenangan dalam hal anggaran belanja ya, kita lihat di sini ya, sebagai administratif behir ya, Menteri Teknis ini yang melakukan pembuatan komitmen ya, menguji dan pengujian dan pembebanan dan melakukan perintah pembayaran ya. Demikian pula dan untuk Kementerian Keuangan juga hanya terkait dengan pencairan dana. Ini untuk pengeluaran negara ya, saya kira gagannya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kata kuncinya di sini ya, Menteri Teknis sampai dengan perintah membayar ya, Menteri Keuangan yang akan melakukan pencairan dananya ya. Apa yang diuji ya? Tentunya di sini diuji ya segi ya wet mateheadnya ya, bagaimana SOP ya, sisdurnya dijalankan ya, reh mateheadnya ya, bagaimana kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ya, filosofi dari hukum dijalankan. Yang ketiga adalah dual matehead ya, yaitu aspek ya tujuan ya, aspek kemanfaatan dari ya pengeluaran negara. Kemudian untuk pengelolaan kas ya, dasar hukumnya di sini ada beberapa undang-undang ya, kembali 3 paket undang-undang keuangan negara dan peraturan pelaksanaan dalam bentuk PP ya, PP 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau uang daerah. Di sini tujuannya apa? Tentunya ya untuk efektivitas ya, efisiensi dan efektivitas dana ya, diantaranya adalah menentukan jumlah kas ya yang diperlukan, sumber dana yang efisien, kemudian meminimalkan idle cash ya, karena tentunya agar terjadi efisiensi tadi, mempercepat penyetoran ya penerimaan negara agar tidak meminimalisasi kebocoran ya, melakukan pembayaran tepat waktu ya, itu ya. Ini latar belakangnya mengapa dibentuk
undang-undang perbendaharaan negara ya, dan juga tadi PP ya, intinya PP ini tentang pengelolaan kas. Intinya adalah untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang terjadi sebelumnya, misalnya perencanaan kas yang kurang baik ya, inefisiensi dalam biaya pengelolaan rekening ya, pengendapan uang, idle cash ya, banyaknya uang negara yang dikuasai oleh ya pihak-pihak yang di luar dari kas negara ya. Kemudian uang yang tersimpan di Bank Indonesia atau umum tersebar di banyak rekening yang tidak mendapatkan remunerasi yang layak ya. Artinya di sini kemudian sudah diperbaiki ya dengan sejumlah perbaikan, yaitu pengelolaan likuiditas yang baik, yang meminimalkan idle cash ya, termasuk juga mengurangi biaya transaksi ya. Berikutnya bagaimana ketentuan tentang investasi, ini juga diatur di Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, diatur di pasal 7 ya, di mana dimungkinkan adanya investasi dalam bentuk SUN ya, surat utang negara ya, dalam rangka pengelolaan kas. Kemudian juga dimungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI. Tapi ingat ya, disimpan pada BI ini sudah jelas ya. Tidak bisa tentunya disimpan di tempat-tempat yang tidak aman ya, yang di luar dari sistem BI ya. Pasal 24 ayat 3, 24 ayat 1 memungkinkan juga untuk disimpan pada bank umum ya, sesuai dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan. Sebenarnya dimungkinkan ya, tapi tentu di sini harus diperhatikan sekali faktor keamanannya ya, karena ini uang negara, uang kas ya, harus benar-benar dijamin keamanannya, jangan sampai di kemudian hari terjadi kerugian negara yang tentunya ya, apalagi kemudian dilakukan dengan niat yang tidak baik gitu ya, akan mengakibatkan nanti terjadinya resiko berupa pemidanaan ya. Kemudian memberikan batas implementasi ya. Jadi di pasal 71 ada masa transisi dinyatakan bahwa semua ya SBI digantikan dengan SUN ya. Ini kaitannya dengan SBI ya. Kemudian juga penting di sini diperhatikan tentang PP 39 tentang pengelolaan uang negara daerah oleh BUN ya. Di pasal 15 dan pasal 36 ya. Bendahara umum negara ya, memungkinkan untuk membuka rekening di bank sentral untuk penempatan atas kelebihan dana ya. Jadi kelebihan dana itu harus ditempatkan di bank sentral ya, tidak boleh langsung dimanfaatkan ya, harus dikembalikan lagi ke kas negara ya. Melakukan penempatan pada bank sentral atau bank umum ya juga dimungkinkan, tapi bank umum tentunya bank umum yang sudah diotorisasi ya oleh bank sentral ya. Melakukan investasi pada surat utang negara juga dimungkinkan ya. Dan ini yang intinya ini, wajib berkoordinasi dengan bank sentral, dan ini harus bisa dibuktikan ya, bukti koordinasi, bukti persetujuan dari bank sentral. Intinya pengelolaan kas ini ya menggunakan dua prinsip, yaitu treasury single account dan cash forecasting ya. Ini saya kira bisa teman-teman baca ya. Prinsipnya adalah penerapan single account ya, landasannya sudah ada di sini ya. Intinya apa? Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ya. Jadi rekening kas umum negara RKUN di Bank Indonesia ya, sebagai treasury single account. Penerapan zero balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI ya, agar semuanya benar-benar dijamin ya, akuntabilitas dan juga keamanannya, meminimalisasi cash flow dan ya idle cash ya, itu ya. Saya kira ini langkah-langkah penerapannya ya yang perlu diperhatikan bagi terutama ya pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kas negara ya. Konsolidasi penyimpanan ya, semua penerimaan dan pengeluaran harus dibayarkan di rekening ya, TSA tadi ya, rekening khusus ya, ke RKUN, rekening kas umum negara, ya. Semua penerimaan harus dilimpahkan ke rekening kas umum negara setiap hari ya. Penihilan saldo pada bank umum ya, jangan sampai ya masih ada saldo yang mengendap ya. Nah, ini akan sangat berpotensi untuk terjadinya kerugian negara.
uang yang berada di Bank Indonesia dan Bank Umum mendapatkan bunga atau jasa giro pada tingkat bunga yang berlaku umum, penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan ini ya. Jadi harus benar-benar prudent ya. Bagaimana pelaksanaannya? Ini ada gambarannya seperti ini ya, jadwalnya, jam-jamnya. Saya kira ini bisa dilihat ya. Baik, saya kira itu ya untuk Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Ini terlalu teknis saya kira. Yang terakhir adalah mengenai audit ya, mengenai audit, yaitu untuk mengaudit keuangan ya, mengaudit kinerja ya. Ada dua lembaga yaitu internal dan eksternal. Dari segi pelaporan ya, intinya dari realisasi anggaran akan dilaporkan di dalam laporan keuangan ya. Kemudian dibentuk RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan pada DPR lambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir ya. Kemudian laporan keuangan ya terdiri dari laporan realisasi APBN ya, kemudian neraca ya, laporan arus kas ya, LAK, dan catatan atas laporan keuangan ya, dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan juga badan-badan lainnya. Laporan keuangan ini berubah dengan basis akrual sekarang ya. Kemudian bagaimana kelembagaan pengelola keuangan pemerintah? Nah ini tadi sudah kita lihat ada fungsi menteri dan sebagai menteri keuangan dan fungsi menteri teknis ya. Untuk menteri teknis ya sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, di sini dilakukan pembagian tusi ya, dari mulai menterinya, kemudian dijalankan oleh sekjen. Nanti sekjen akan mendelegasikannya kepada Biro Perencanaan Keuangan ya, Rocankeu ya, dan juga dibagi-bagi lagi ke dalam unit-unit satker ya, ataupun eselon yang ada di bawahnya untuk melakukan policy formulation dan policy implementation. Sedangkan di level Kementerian Keuangan akan diharmonisasi ya dan juga dievaluasi oleh DJA ya, Direktorat Jenderal Anggaran ya, untuk kementerian lembaga, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya, kalau kaitannya dengan otonomi daerah-daerah ya, atau kaitannya dengan keuangan di daerah. Begitu juga Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, kaitannya dengan implementasinya ya, nanti akan memberikan kewenangan ya, menugaskannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Saya kira itu. Kemudian bagaimana dalam hal perencanaan ya, dokumentasi dari masing-masing kewenangan di sini, mulai dari pembentukan Renstra ya, yang dibentuk oleh masing-masing kementerian lembaga ya, rencana strategis. Rencana strategis ini akan dilampiri dengan rencana kerja anggaran ya, karena setiap kegiatan tentunya membutuhkan anggaran, baik itu dari segi pengeluaran maupun penerimaannya. Kemudian dari rencana kerja anggaran kementerian lembaga ini ya, akan menghasilkan ya perkiraan belanja ya dari kementerian lembaga ya, di biro kementerian ya, biro masing-masing kementerian, biro perencanaan dan keuangan. Kemudian juga masing-masing kementerian lembaga melakukan laporan keuangan ya. Hasil dari laporan keuangan kementerian lembaga ini akan nanti disampaikan kepada Menteri Keuangan ya. Sebagai Chief Finance Officer ya, untuk dilakukan pembayaran. Baik, saya kira itu. Kita akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.